wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dengan NIM 2401204080 dari kelas TIC. Di sini saya akan mempresentasikan proses dan produk keamanan. Ini presentasi di materi proses dan produk keamanan dan penerapan, yaitu dengan penerapan keamanan di sini saya menggunakan memberikan contoh dari GitHub. Oke. Sebelum masuk ke penerapannya, di sini apa itu GitHub? GitHub adalah platform berbasis cloud, tempat Anda dapat menyimpan, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain untuk menulis kode. Jadi dalam GitHub ini programmer terutama sering menggunakannya untuk menyimpan, berbagi, dan bekerja sama dalam melakukan coding dalam kodenya. Di sana mereka menyimpan di repository GitHub, bisa berbagi kepada orang lain tentang kodenya, dan bisa bekerja sama untuk mengembangkan kodenya bagi programmer. Dan proses dan produk keamanan GitHub. Bagaimana proses dan produk keamanan GitHub? Oke, di sini ada 6 yang bisa saya sebutkan. Di GitHub kita menggunakan password, two factor authentication atau bisa disebut dengan 2FA, passkeys, itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada personal access tokens atau PAT, recovery codes, dan pseudomode. Oke, dimulai dengan password. Password seperti yang kita tahu yaitu kata sandi. Sebagaimana aplikasi pada umumnya, GitHub menerapkan konsep password sebagai perlindungan utama akun user. Jadi sebagaimana di aplikasi lainnya, user login menggunakan username dan password. Dan password di sini biasanya minimal 8 karakter dan maksimal 15 misalnya. Saja di GitHub juga sama, dia menggunakan password misalnya dengan huruf 8 karakter yang mencakup huruf kecil, huruf besar, angka, dan tanda dan simbol. Ini untuk pengamanan paling utama, perlindungan paling utama, username dan password. Kemudian ada two factor authentication atau 2FA. GitHub mewajibkan 2FA setelah password. Jadi GitHub mewajibkan untuk kita menggunakan 2FA. Metode yang didukung meliputi Authenticator App, SMS, dan GitHub Mobile. Misalnya Authenticator App di sini menggunakan TOTP, time based, one time password. Jadi menggunakan misalnya aplikasi Google Authenticator atau Microsoft Authenticator yang menyimpan kode OTP-nya atau menggunakan SMS. Ini sepertinya sudah tidak digunakan SMS. Dia mengirim OTP menggunakan SMS, tapi sepertinya sudah tidak digunakan. Dan dengan menggunakan Authenticator App ini juga kita disuruh untuk menyimpan kode OTP kita di Authenticator App.
Kemudian ada GitHub Mobile. Di GitHub Mobile ini mungkin bisa dibilang lebih mudah daripada Authenticator App, karena dia nantinya akan meminta kita untuk verifikasi. Misalnya di mobile kita memiliki aplikasi GitHub, jika kita login di laptop, kita tinggal memberikan, misalnya nanti kita login di laptop, nanti GitHub mobile kita akan meminta persetujuan untuk login oleh yang di laptop tersebut. Jadi kita tinggal verifikasi dari HP di sini, tinggal kita klik verify nantinya, dibandingkan dengan Authenticator App yang harus memasukkan kembali kode OTP-nya. Dan di sini 2FA ini wajib di GitHub. Jadi sudah di saat ini sudah tidak bisa hanya password saja, harus langsung mengaktifkan two factor authentication, wajib di GitHub. Dan pilihan yang paling mudah adalah menggunakan GitHub Mobile sebagai 2FA-nya. Oke, next di sini ada passkeys. Passkeys ini opsional, dia bisa dinyalakan. Di sini kita mendukung passkeys baik menggunakan biometrik maupun security keys. Passkey dianggap lebih aman dari OTP karena menggabungkan verifikasi identitas serta perangkat dalam satu langkah. Jadi passkeys itu bisa menggunakan biometrik maupun security keys, misalnya dengan hardware, misalnya flash disk atau lain-lain. Jadi dalam bentuk fisik maupun biometrik, bisa menggunakan biometrik, misalnya sidik jari dan lain-lain. Ya, passkey dianggap lebih aman dari OTP karena menggabungkan verifikasi identitas serta perangkat dalam satu langkah. Jadi dia verifikasi identitas user dan verifikasi perangkat yang digunakan dalam satu langkah. Jadi ini lebih, mungkin bisa dibilang lebih aman dan lebih intinya dia lebih aman dari OTP. Oke, next ada personal access tokens atau PIT. Jadi untuk akses via terminal atau command line, GitHub tidak lagi mengizinkan penggunaan kata sandi biasa. Jadi ketika kita misalnya ingin git clone dari sebuah repository private, atau kita ingin push ke sebuah repository, itu kan biasa kita diminta untuk login. Nah, di sana kita sudah tidak lagi bisa login menggunakan password biasa. Kita diwajibkan untuk menggunakan token akses atau kunci SSH untuk mengautentikasi operasi Git. Jadi kita harus punya keys-nya, harus punya key untuk SSH-nya, SSH. Kita harus menyiapkan public keys di perangkat kita. Kemudian untuk token akses ini bukan password biasa. Jadi nanti kita akan membuat sendiri, akan setting, membuat di GitHub tersebut, misalnya setting untuk apa dan ke dia bisa apa aja, maksudnya dia memiliki akses apa saja, itu di setting ketika kita membuat token akses tersebut. Jadi tidak semua token itu wewenangnya sama. Ada token yang hanya bisa push, mungkin ada yang token yang memiliki semua kewenangan, bisa jadi, dan lain-lain. Dan kunci SSH ini dibutuhkan agar lebih mudah jika kita ingin clone, misalnya menggunakan SSH bukan menggunakan HTTPS. Jadi
menyimpan public key kita di perangkat, dan private kita menyimpan public key kita di GitHub, dan private key kita di perangkat kita. Next ada recovery codes. Jadi saat mengaktifkan 2FA, GitHub memberikan daftar kode pemulihan sekali pakai yang harus disimpan. Ini digunakan jika Anda kehilangan akses ke perangkat 2FA utama Anda. Jadi saat kita mengaktifkan 2FA yang tadi ini menggunakan authenticator app misalnya, di sana kita akan diberikan sebuah kode pemulihan. Nah, kode pemulihan ini harus kita simpan secara online. Nah, kode ini untuk apa? Untuk kita gunakan jika kita kehilangan akses ke perangkat 2FA utama. Misalnya kita memiliki 2 HP, satu HP ini adalah perangkat 2FA utama. Nah, jika misalnya kita kehilangan akses perangkat ini, misalnya perangkat ini hilang atau perangkat ini rusak dan lain-lain, kita masih bisa mengaktifkan 2FA-nya dari perangkat lainnya. Jadi ini biasanya di Authenticator, di Google Authenticator atau Microsoft Authenticator, dari sana. Jadi misal perangkat kita rusak atau lain-lain, kita masih bisa memindahkan otoritas dari 2FA tersebut ke perangkat lain menggunakan recovery codes ini. Selanjutnya yang terakhir ada sudo mode. Untuk tindakan sensitif seperti mengubah kata sandi atau mengubah repositori, GitHub akan meminta konfirmasi ulang kredensial meskipun Anda sudah dalam posisi baru. Jadi sudo mode ini dia akan minta kredensial lagi. Dia akan meminta Anda untuk memverifikasi melalui 2FA-nya ketika kita melakukan tindakan sensitif. Di sini misalnya mengubah kata sandi, menghapus repositori, atau menambahkan passkeys juga bisa, menambahkan password dan lain-lain, itu menggunakan sudo mode. Dan jika kita menggunakan GitHub Mobile, di sana kita bisa sudo mode bisa dilakukan dengan nantinya saat kita ingin mengubah kata sendiri, kita akan mengirimkan kode. Jadi nantinya ditunjukkan di GitHub tersebut, ditunjukkan kodenya berapa. Nah, di HP atau di perangkat mobile kita yang memiliki aplikasi GitHub Mobile ini, kita input nomor yang sama dengan yang ditunjukkan. Misalnya di sini ada 36, kita input di perangkat kita, perangkat mobile kita, input juga 36. Ini seperti di Google saat kita login email, itu juga begitu. Nanti akan ditunjukkan angkanya. Di sini kita disuruh memilih, ada 3 angka nantinya. Alhamdulillah. Adapun di GitHub sendiri, kita bukan memilih tapi akan input sendiri